Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jokowi makin terjepit, makin terperosok, makin dalam jatuhnya dibuat oleh anak abah. Lah, kenapa saya katakan anak abah? Ya, isu ijazah palsu itu sebenarnya yang didengungkan awal-awalnya kan dari rata-rata kan anak abah itu. Anak abah yang memainkan. Dan memang Jokowi sudah memprediksi sekarang. Ini sebenarnya anak abah yang bermain. Kenapa anak abah yang bermain di situ? Karena anak abah yang mendukung kebenaran. Kebenaran bagaimana? Ini yang kita simak nanti. Karena sekarang bergulir. Asli pun ijazah palsunya Jokowi itu, Jokowi tetap dihujat. Tetap di downgrade. Tetap habis. Tetap hancur. Itu masalahnya sekarang. Karena berkaitan dengan ucapan Jokowi yang mengatakan dirinya sengaja downgrade, dijatuhkan katanya. Tapi itu kan perbuatan dia sendiri. Nggak mau memperlihatkan ijazahnya. Sekarang meraung-raung seperti ini. Orangnya itu juga. Ya. Berarti ini berdasar ya Bang ya, bukan cuma dugaan ya? Sangat berdasar. Semakin banyak isu negatif yang dilontarkan menyerang Pak Jokowi dan keluarga. Anak abah ini bertujuan mendukung Prabowo juga kalau dia berkuasa. Karena Anies Baswedan mengatakan, kita akan dukung pemerintahan itu kan kalau benar. Kita akan kritik kalau salah. Dan kritikan dari anak abah itu Prabowo supaya pisah dengan Jokowi. Sangat sesederhana itu. Itu politik, sah-sah saja. Dan Pak Jokowi ini dipisah atau berhasil diadu domba, maka otomatis pemerintahan Pak Prabowo itu akan melemah. Dan ketika ini melemah, maka kelompok-kelompok ini mempunyai kesempatan untuk menghantam terus pemerintahan Pak Prabowo. Dan itu berhasil. Kenapa berhasil? Karena tiba-tiba Jokowi menyatakan ada agenda besar di balik itu untuk menjatuhkan nama dia, untuk memaksudkan Gibran. Ya, itu memang politik. Menjatuhkan itu dalam politik. Kalah dan menang itu politik. Itu yang politik, tapi sengaja dibuat, dibombardir ini. Untuk apa? Untuk menghilangkan isu ijazah palsu, pasti itu. Menghilangkan isu pemaksulan Gibran, sudah pasti itu. Masyarakat kepada Pak Jokowi terus meningkat juga, kembali meningkat. Itulah yang mau dimainkan Pak Jokowi dalam hal ini. Dan itu sah-sah saja, gitu loh. Oke, baik. Bang Ahmad. Jokowi tidak menyadari bahwa rakyat sekarang sudah cerdas, tak mau lagi dibodohi dengan bansonisasi, dengan image, dengan pencitraan dan segala macam. Kalau politik ya politik, kalau hukum ya hukum. Anak abah ini yang menjelaskan kalau masalah hukum ini jalurnya. Yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Oh, efeknya kepada politik itu lain perkara. Makanya dalam hal ini jangan menipu-nipu. Kan itu aja. Sesederhana itu anak abah. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Karena integritas anak abah ini yang kontinu di jalan kebenaran, ijazah palsu, walaupun ujung-ujung nanti asli pun ijazahnya, Jokowi tetap jatuh. Sehingga sekarang didukung oleh barisan Ganjar kemarin. Bahkan ini kawan-kawan, bagian dari Prabowo itu ikut mendukung anak abah untuk isu ijazah palsu ini. Ini survei membuktikan. Survei ini bukan survei siapa. Ini survei yang selalu memenangkan Jokowi, yang selalu memenangkan Gibran, dari Burhanuddin Muntadi. Agenda besar yang ingin mendiskreditkan pribadinya Pak Jokowi. Kira-kira siapa yang disasar sebenarnya oleh Pak Jokowi? Iya, saya bacain data indikator politik Indonesia, Mas. Okay. Surveinya yang dilakukan 27 Mei, 17 sampai 20 Mei 2025. Di situ memang konstabulasi mengungkapkan ketika dibahas soal isu ijazah ini memang yang percaya ya paling besar itu kelompok capres Anies Baswedan dan Cak Imin ya, itu nomor satu. Itu jumlahnya lumayan besar 40,2%. Kemudian yang tertinggi kedua Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud ya 20,4%. Yang ketiga baru Pak Prabowo Mas Gibran 15,2%. Jadi dari tiga capres ini yang kemarin maju, ternyata yang terpapar dan percaya dengan isu ya dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini ada di kelompok Anies dan Ganjar semacam itu. Tentangnya jauh dengan tentang dari kelompok pendukung Pak Prabowo. Ada nggak kelompok Pak Prabowo yang percaya? Ada, tapi sangat rendah. Dan seperti biasa, pengamat Adi Praetno mengatakan survei-survei tentang kepuasan Jokowi sampai Sidratul Muntaha itu seperti diejek oleh Adi Praetno saat ini. Reputasi dan kredibilitas Jokowi yang mungkin selama ini dianggap mentereng oleh para pendukungnya seperti Mas Freddy dan seterusnya ini secara perlahan ingin dirusak. Tujuannya apa? Dua hal saya kira. Pertama, untuk menunjukkan kepada publik bahwa Jokowi tidak seperti yang dibayangkan orang, tidak seperti yang sewah yang muncul dalam survei-survei. Orang baik, popularitasnya oke, approval ratingnya sampai Sidratul Muntaha dan seterusnya. jadi dan kegiatan politik yang dilakukan oleh anak abah yang dimotori oleh Roy Suryo, kemudian Refli Harun, TPUA, dan yang pasti sekarang ini Ahmad Khozinuddin, pengacara yang lagi naik daun ini. Gerakan ini sedang dipantau oleh para dewa-dewa. Siapa dewa-dewa itu? Pimpinan-pimpinan partai.
Mereka akan masuk ke situ. Mereka seperti singa, melihat lu mana korban-korban yang sudah lemah. Itu akan dimangsa oleh mereka. Dan sekarang mereka melihat Jokowi sudah mulai melemah. Sebentar lagi mereka akan mangsa si Jokowi ini. Itulah politik. Kalau orang sudah lemah, dihabisi lagi. Kalau orang kuat, dihormati setinggi langit. Dan ini tidak sesederhana itu. Karena apa? Karena di balik politik kita yang dinamis ini kan ada aktor-aktor, ada kingmaker, ada dewa-dewanya, Mas Radi. Iya. Yang harus dalam tanda petik diseimbangkan oleh Presiden Prabowo. Ada dewa di Cikeas, ada dewa di Teguh Umar, ada dewa di Hambalang, ada dewa di Ciganjur, Cendana, dan seterusnya. Nah, saya kira dewa-dewa inilah yang saya kira sedang bermain dalam tanda petik untuk melihat situasi yang ada sekarang. Nah, dewa di Solo ini harus berupaya mengimbangkan itu. Ya saya kira ini permainannya yang sedang dilakukan oleh ya Bang Rismon, Bang Roy Suryo, dan Mbak Tifa. Ini ya bermain saja, tapi ekses dari permainan ini itu sedang dipantau oleh dewa-dewa di tempat-tempat tadi. Oke. Jadi Bang Rismon memang peneliti murni, Bang Rismon profesional di situ, tapi ekses dari yang dilakukan Bang Rismon itu dinikmati oleh para dewa-dewa tadi di luar seperti itu. Baik, Bung Andi. Kenapa kita katakan Jokowi ini sudah lemah? Seperti banteng yang akan dimangsa oleh singa-singa atau dewa-dewa tadi itu, kakinya sudah pincang. Kalau kaki pincang, seekor kuda, itu udah habis namanya itu. Selesai dia itu, tidak bisa masuk dalam pacuan lagi. Apalagi seorang bintang yang bersinar, pengacaranya Gus Nur dan pengacaranya Bambang Tri membalaskan sakit hatinya. Sampai dia mengatakan, Jokowi itu adalah seperti buruk muka cermin DB lah katanya. Jadi yang pertama saya ingin katakan saudara Joko Widodo itu sebagai politisi baru pertama kali ini ya secara terbuka baper gitu loh, bawa perasaan begitu. Jadi dalam politik itu perasaan politik itu biasa saja. Gitu. Tapi kalau hari ini kita lihat sampai saudara Joko Widodo mengadu kepada publik, memang ada dua perspektif yang saya baca. Pertama, tingkat serangan politik itu mungkin bagi dirinya sudah terlalu besar. Yang kedua, daya tahan dan imunitas politik itu kian menurun seiring dengan tidak ada lagi kendali kekuasaan terhadap organ-organ kekuasaan untuk bisa dikendalikan dalam rangka untuk melawan ya agitasi-agitasi politik yang hari ini banyak beredar di tengah masyarakat. Itu sekaligus menurunkan dua hal ya. Imunitas kesehatan beliau menurun, sekaligus imunitas politiknya menurun drastis. Dan ini konfirmasi bahwa memang ada masalah dari besar. Mana imunitas politiknya menurun drastis, Mas Ahmad? Ya kita lihat dari sisi bahwa hari ini Jokowi sampai baper kan. Nggak pernah dia bawa perasaan politik, dan perasaan politik itu biasa saja. Dia 10 tahun dikritik secara keras itu biasa saja menghadapinya. Bahkan masih guyon-guyonan, ada masalah besar satar gitu. Itu tapi masih bisa begitu. berbeda. Saat itu sebagai kepala negara, sekarang sudah tidak. Nah, justru Dan itu laporan polisi sudah bisa dilakukan. Justru Bukan itu dia sebagai bisa kepala lapor, tapi laporannya tidak bisa sesingkat seperti kasus Gus Nur dan Bambang Tri, karena organ kekuasaan tidak lagi dikendalikan oleh Jokowi. Ini yang membuat dirinya baper begitu. Dan paling penting ya, kalau saya kira ada pepatah yang layak untuk diberikan kepada saudara Jokowi, itu buruk muka cermin dibelah. Artinya kalau hari ini ada orang yang ingin mendowngrade, siapa yang mau mendowngrade? Ijazah palsu misalnya, ingin mengagitasi dengan kasus ini agar lebih downgrade. Justru yang mendowngrade dalam kasus ijazah palsu dia sendiri. Kalau dia ingin menaikkan marwahnya sebagai seorang negarawan, punya jiwa kesatria, ingin menyelamatkan anak bangsa dari perseteruan akibat ijazah palsu, tunjukkan ijazahnya. Dan tidak ada loh pelanggaran hukum di negeri ini untuk menunjukkan ijazah asli kalau dia punya sikap negarawan dan ingin membangun reputasi bahwa dia memang seorang negarawan. Nah, ketika dia memilih kasus ini lewat hukum dan panjang loh, sidangnya saja bisa 6 bulan yang saya lakukan di Solo, belum lagi ada banding, ada kasasi, berarti dia sendiri yang sengaja memasukkan kasus ini untuk mendowngrade dirinya. Kenapa? Karena orang kalau dipersoalkan secara hukum, misalkan Roy Suryo yang lainnya dianggap fitnah, pencemar, pasti melawan lah untuk melindungi harga diri, marwahnya. Karena apa? Karena dia tidak pernah merasa melakukan pencemaran, tapi melakukan satu penelitian terhadap produk yang dia yakini ini palsu. Nah, tinggal saja kalau memang tidak palsu, mana buktinya? Tidak perlu baper kesana kembali. Statement perasaan politik saya ini sedang ada yang ingin mendowngrade diriku dan seterusnya. Ya dia sendiri yang mendowngrade dirinya. Bahkan Jongos Jokowi sudah dikatakan seperti itu oleh Ahmad Kozinuddin, masih berani mengatakan bahwa Jokowi tak pernah melaporkan Roy Suryo, tak pernah melaporkan ini, tak pernah melaporkan ini itu. Di Polda Metro Jaya sudah jelas terang, sudah bersuluh matahari namanya, sudah di mata orang banyak. Dengan tidak tahu malu mengatakan Jokowi tak pernah mengadukan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Ini narasi macam mana kak ini nih? Pak Jokowi yang mendowngrade sendiri kalau kata Bang Ahmad. Saya tanggapi sedikit. Jadi Pak Jokowi tidak ada melaporkan nama-nama yang disebutkan tadi. Ini sudah masuk dalam proses penyidikan. Berkembang, ada ditemukan dugaan tindak pidana di situ, ada pidananya di situ. Nah, kemudian penyidik dalam hal ini di dalam pemeriksaan yang sudah puluhan mungkin ratusan saksi dan banyaknya video, penyidik menemukan bahwa tindak pidana ini diduga dilakukan oleh nama yang disebut tadi. Memang kalau penipu dikelilingi pembohong, pengkhianat. Jadi siapa yang melaporkan Roy Suryo? Siapa yang melaporkan Rismon Sianipar? Hantu, setan. Kalianlah itu yang setan itu kayaknya. Kedua,
310, 311 KP itu delik aduan limitatif, dibatasi orangnya siapa, yang dicemarkan siapa. Nama-nama itu walau tidak muncul dari saudara Jokowi, dari kuasa hukumnya dalam bentuk inisial. Inisialnya ada 4 orang. Kemudian laporan dari banyak Polres yang dikonsolidasi ke Polda, itu juga geng-gengnya Jokowi. Kita tahu itu semuanya pendukung Jokowi. Seperti beliau ini yang katanya tadi pasang badan juga untuk Jokowi. Jadi Jokowi, Gola Batu Zon, dugaan kuat Jokowi sudah tahu bahwa perkembangannya, penyelidikannya akan demikian-demikian. Tapi dia membiarkan itu terjadi. Berarti memang saudara Jokowi yang mau perang bubat dengan rakyatnya. Dan kalau ya itu yang terjadi, ya wajar rakyat membela diri. Orang bertanya tentang ijazah presidennya 10 tahun, tapi kenapa dijawab dengan perang bubat? Yang kedua terkait Wapres Gibran. Persoalannya itu kan bukan pada sikap rakyat, tapi proses prosedur dan tahapan Gibran naik. Loh, sudah ada loh pernyataan Ferry Amsari. Putusan MK 90 itu tidak ada pembuktian. Sayangnya, putusan MK itu final and binding. Tidak ada koreksi terhadap proses prosedur yang sudah diputus oleh MK. Lalu ada Purnawirawan Jenderal yang dia punya suasana kebatinan galau dengan kondisi bangsa dan negaranya, punya sikap keprihatinan, kemudian menyampaikan 8 poin sikap. Salah satunya adalah dengan pemakzulan Gibran. Dan secara konstitusi, pemakzulan itu hal yang biasa dan tidak perlu satu paket. Presiden dimazulkan bisa, wapresnya saja bisa. Dan hari ini ketika wacana pemakzulan itu diterima oleh publik, ya ini berarti aspirasi publik juga. Jadi saudara Jokowi juga harus menerima bahwa ada aspirasi lain yang tidak sependapat dengan pandangan politiknya, sehingga tidak perlu baper. Perasaan politik saya, ini ada yang ingin mendowngrade saya. Lah, yang mendowngrade itu dirinya sendiri. Coba kita bicara perasaan politik rakyat 10 tahun. Berapa ribu triliun ya hutang yang diwariskan Jokowi? Coba perasaan politik rakyat bagaimana? Kita kembali ke tema berapa kriminalisasi yang terjadi di era Jokowi, ditangkap-tangkapi sampai terakhir ya, legacy polisi yang brutal ya, itu terjadi di era Jokowi. Dan hari ini masih ada sisanya. Penangkapan pun dilakukan secara brutal. Contohnya Charlie Chandra begitu. Baik, Bang Adi. Kalau Jokowi mengatakan ada agenda besar di balik itu, ada agenda Tuhan menghabisi Jokowi. Terima kasih.